Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Firdaus Salmaidah dalam kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya proses suatu keseimbangan di pasar. Jadi menurut mekanisme pasar, ada suatu kecenderungan dalam pasar bebas di mana harga itu akan selalu berubah-ubah hingga mencapai sesuatu yang disebut keseimbangan atau equilibrium. Harga ini akan selalu berubah mengikuti adanya interaksi antara permintaan pasar dengan penawaran pasar, di mana interaksi ini akan menghasilkan harga dan jumlah keseimbangan pasar, atau disebut harga equilibrium dan kuantitas equilibrium. Jadi apabila dilihat pada gambar grafik di sebelah kanan ini, keseimbangan pasar ditunjukkan pada titik perpotongan kurva penawaran dengan kurva permintaan. Secara grafis, pasar mencapai keseimbangan pada harga P0 dan kuantitas 0, yaitu di titik pertemuannya itu. Ada pada P0 dan Q0, di mana P0 ini disebut harga equilibrium atau ketika jumlah barang yang ditawarkan itu sama dengan jumlah barang yang diminta. Maka dari itu, kondisi ini disebut mencapai titik keseimbangan atau mencapai equilibrium. Namun apabila kondisi keseimbangan pasar ini tidak tercapai, maka dapat terjadi suatu surplus, yaitu kondisi di mana kuantitas yang ditawarkan melebihi dengan kuantitas yang diminta. Kalau ditunjukkan pada gambar sebelah kanan, ketika harga P1 itu lebih tinggi dari kondisi keseimbangan di harga P0, maka surplus akan terjadi. Sebaliknya, ketika kondisi di mana jumlah yang diminta ini melebihi jumlah yang ditawarkan, maka disebut dengan kondisi kekurangan atau shortage. Dimana jika dilihat pada gambar, kondisi kekurangan ini terjadi apabila harga yang lebih rendah, katakan itu di harga P2, itu lebih rendah dari harga keseimbangan di P0, sehingga jumlah yang diminta melebihi dengan jumlah yang ditawarkan. Sekarang kita akan melihat bagaimana perubahan dalam keseimbangan pasar ketika ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi kurva permintaan dan penawaran. Nah, sebelum ada pengaruh faktor yang lain, keseimbangan mula-mula ini berada pada titik P1 dan Q1. Apabila ada perubahan pada kurva penawaran, katakan teknologi produksi menjadi lebih baik, sehingga proses produksi menjadi lebih efisien, cepat, dan lebih murah. Nah, maka ini akan menyebabkan kurva penawaran itu bergeser ke kanan, karena jumlah produksi atau jumlah barang yang dapat dihasilkan itu menjadi semakin banyak dengan semakin berkembangnya teknologi. Sebaliknya, kalau misalkan perusahaan itu mengalami kesulitan dalam proses produksi, katakan tidak memiliki dana investasi yang cukup, nah maka hal ini bisa menyebabkan penawaran itu berkurang. Jadi jumlah barang yang diproduksi oleh produsen itu berkurang. Akibatnya kurva penawaran ini justru akan bergeser ke kiri. Jadi kalau bergeser ke kanan itu artinya penawarannya atau jumlah produk yang dapat diproduksi itu bertambah. Kalau bergeser ke kiri itu penawaran atau jumlah produk yang dihasilkan itu berkurang. Adapun pergeseran kurva penawaran ke arah kanan ini ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi pergeseran kurva penawaran ke arah kanan ini menyebabkan pasar mencapai keseimbangan baru, yaitu dengan harga yang lebih rendah, harga P3, dan kuantitas yang lebih besar, yaitu kuantitas Q3. Di mana yang semula keseimbangan awal itu ada di P1 dan Q1. Setelah ada pergeseran penawaran, maka keseimbangan barunya menjadi P3 dan Q3. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan yang berubah itu adalah kurva permintaan dan bukan kurva penawaran? Maka equilibrium yang baru akan mengikuti analisis berikut ini. Apabila terjadi pertambahan pendapatan masyarakat, maka hal ini akan menyebabkan kurva permintaan akan meningkat dan bergeser ke kanan.
Karena ketika pendapatannya naik, maka daya beli masyarakat itu akan naik sehingga barang yang akan dibeli akan semakin banyak. Sebaliknya, kalau misalkan pendapatannya itu turun, ini akan menyebabkan permintaan itu juga ikut turun dan kurva permintaannya bergeser ke kiri. Maka sama seperti kurva penawaran yang tadi, kalau bergeser ke kanan itu artinya kurvanya itu bertambah. Kalau yang bergeser itu permintaan, berarti jumlah permintaannya yang bertambah. Sedangkan kalau yang bergeser itu penawaran, berarti jumlah penawarannya yang bertambah. Nah, kalau yang bergeser ke kiri itu artinya adalah semakin berkurang. Baik itu permintaan atau penawarannya bergeser ke kiri, itu berarti permintaan atau penawarannya semakin berkurang. Hal-hal yang menyebabkan pertambahan atau pengurangan permintaan dan penawaran ini bermacam-macam. Jadi tergantung analisisnya apa, maka kalian harus bisa memikirkan bagaimana kira-kira atau dengan menggunakan asumsi rasionalitas adanya perubahan faktor ini akan menyebabkan hal apa terhadap permintaan dan penawaran. Jadi, ketika kurva permintaannya itu bergeser ke kanan, maka equilibriumnya akan menjadi equilibrium baru, yaitu pasar mencapai keseimbangan baru dengan harga yang lebih tinggi, yaitu dari P1 ke P3, dan kuantitas yang lebih besar, yaitu dari Q1 ke Q3. Jadi kesimpulannya, kalau ada perubahan pada kurva penawaran dan permintaan, ini akan menghasilkan equilibrium baru. Seperti tadi, ketika kurva penawarannya mengalami pergeseran ke kanan dan kurva permintaannya juga mengalami pergeseran ke kanan, maka di sini equilibrium yang baru menjadi pada titik 2, yaitu di harga P2 dan di kuantitas Q2, di mana P2 ini lebih tinggi dari equilibrium yang lama, dan Q2 ini juga lebih banyak daripada equilibrium yang lama. Saya kira sekian dulu video kita hari ini. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa di like, dan apabila belum subscribe, maka silakan diklik tombol subscribe-nya, jadi kalian tidak ketinggalan video-video saya yang baru. Kalau begitu saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.